Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sports for your hobby. Video kali ini saya akan bahas satu buah raket dari Yonex, yaitu Arc Saber 11 Play. Kita akan review ya. Video unboxingnya bisa kalian akses di link deskripsi di bawah. Oke, sebelumnya saya minta maaf nih, videonya agak lama ya reviewnya dari video unboxing. Kenapa? Karena memang kemarin saya sempat cedera ankle dan harus recovery hampir 1 bulan. Karena memang cukup lama ya untuk penyembuhan ankle. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang Arc Saber 11 Play ini. Tapi sebelumnya kita bahas tentang Arc Saber dulu. Ya, jadi Arc Saber yang baru ini ya, ini ada tulisannya kecil sekali di sini adalah reboot. Jadi booting ulang ya, artinya dimunculkan kembali. Ya, sebelumnya adalah Arc Saber 11 yang dipakai Taufik Hidayat yang merupakan raket kontrol dari Yonex. Nah, Arc Saber yang baru ini ada 3 varian. Yang pertama adalah Arc Saber 11 Pro, itu yang dipakai oleh atlet-atlet profesional. Di antaranya ada yang saat ini bertanding di Denmark Open ya, ada Sapsiree Theratanachai dari Thailand, kemudian ada Kong Heong dari Korea dan Aaron Chia dari Malaysia. Itu di Denmark Open 2022 mereka main ya. Kemudian di bawah ini ada Arc Saber 11 Tour. Nah, yang paling bawah adalah Arc Saber 11 Play. Ini adalah yang paling murah di antara ketiganya. Ini bisa dibilang level termurah, meskipun gak murah-murah amat ya, harganya 700 ribuan. Nah, sekarang kita ulas spesifikasinya ya. Untuk bahas spesifikasinya, saya pilihkan 2 raket. Dua-duanya dari Yonex, yaitu Yonex Astrox 99 Play White Tiger ini. Kemudian ada Voltrix 1 LCW. Ini range harganya kurang lebih sama, ada di kelas yang sama. Meskipun mungkin pas perolehannya mungkin ada yang lebih murah karena memang waktu itu harganya sedang murah. Kemudian sekarang sih kurang lebih sama lah di sekitaran level itu. Kita masuk ke tipenya. Kalau brandnya tadi tiga-tiganya dari Yonex. Kemudian untuk tipenya ini adalah tipe kontrol. Kalau kita berbicara Arc Saber pasti tipe kontrol. Apalagi Arc Saber 11 yang dulu dipakai Taufik Hidayat. Nah, tapi kita lihat ya yang Play ini bener nggak sih? Ya, itulah kenapa saya pilih 2 raket ini, ada alasan di balik itu. Kita bahas lagi. Made in-nya China, sell package-nya batangan, harga 700.000 sampai 750.000, sedikit lebih mahal dari yang kedua tadi. Tapi masih di kelas yang sama. Kemudian untuk materialnya tidak ada yang istimewa, materialnya hanya grafit aja, karbon aja. Kalau untuk kelas yang menengah ke bawah memang full grafit aja ya. Ini full grafit raket, tulisannya di sini clear banget. Kemudian flexnya medium, ya medium. Untuk beratnya adalah 4U. Sayangnya saya timbang itu udah masuk ke 3U karena 86 gram. Gak tahu apakah ini saya apes dapat raket yang tidak sesuai spek ataukah memang seperti itu rata-rata dapatnya. Kalian kalau yang udah beli dan sudah timbang dalam kondisi kosong dan tidak sesuai, boleh diinfo berapa yang kalian dapat, gramnya berapa. Nah, untuk panjangnya 675, oke, 675 sesuai dengan spesifikasi yang tertulis. Kemudian balance point ini yang paling menarik. Kenapa saya bilang menarik, ini yang unik adalah di sini tertulis dengan sangat jelas even balance 10 mm longer. Even balance. Ekspektasi saya beratnya ada di 290 maksimal atau di bawah 290 mm untuk balance pointnya. Tapi ternyata setelah saya ukur balance pointnya ada di 310, yang itu artinya sangat head heavy. Jadi apa yang tertulis di sini di raket dan di spesifikasi tulisan even balance itu tidak sesuai dengan aktual. Sekali lagi, apakah ini saya apes dapat yang tidak sesuai speknya ataukah memang quality controlnya yang kurang baik untuk Yonex made in China ini? Cukup mengecewakan kalau kita berbicara spesifikasi, tapi belum tentu dengan spesifikasi yang tidak sesuai, kemudian performanya juga jelek. Nanti kita lihat, kita bahas performance-nya seperti apa. Kemudian untuk maximum tension-nya ada di 27 pounds, 27 lbs. Meskipun ini sebenarnya saya pasang dengan BG66 Ultimax 28 pounds. Kenapa? Karena memang saya paksakan ya 28 lbs karena supaya standar semua. Raket yang saya review menggunakan BG66 Ultimax 28 pound supaya semuanya standar. Kemudian untuk jumlah grommetnya 76. Nah, ini yang berbeda
di antara ketiga raket ini. Yang 99 play ini hanya 68 jumlah lubang gromets-nya. Kemudian untuk yang Voltrek 1 LCW ini 72 lubang gromets, sementara yang Aksa ber 11 play ini 76 lubang gromets. Setelah bahas spesifikasinya, sekarang kita bahas tentang performance dan juga penilaian dari raket ini. Disclaimer ya, saya menceritakan apa yang saya rasakan. Setiap orang punya feels beda-beda, semua orang punya penilaian yang berbeda-beda. Ini adalah penilaian versi saya. Saya bukan pemain profesional, saya bukan pemain yang jago, saya pemain otodidak dan main saya juga kaku banget, kemudian juga nggak jago-jago amat. Ya semoga saya mainnya otodidak, kemudian nggak jago-jago amat, ini bisa mewakili feels teman-teman yang subscribe atau nonton video ini. Oke, sekarang kita mulai penilaiannya. Dari tampilan ini sih very good banget ya. Seandainya ini capnya udah pakai yang EB cap atau EB cap plus sih saya akan kasih nilai excellent. Tapi sayangnya ini masih pakai cap yang konvensional yang biasa. Oke, kemudian untuk bagian sininya juga gromets-nya belum menggunakan gromets yang spesial, yang U, tapi di bagian atasnya udah bagus nih, ada continuous gromets. Ini mengingatkan saya dengan Astrok 99 Play, sama-sama menggunakan continuous grommet. Ini warnanya putih ya, kalau ini warnanya merah. Nah, mirip di bagian frame-nya, cuma jumlah grommetnya berbeda. Oke. Kemudian kita kasih nilai secara feeling saat dipakai di lapangan ya. Oke. Pertama dari smash. Dari smash ini very good. Kenapa very good? Karena dengan balance point yang sangat tinggi 310, kemudian medium fleksi, rasanya cukup enak banget, very good untuk kita smash. Jadi kalau kita nilai sebagai raket kontrol mungkin agak kurang sesuai, tapi kalau kita nilai raket ini sebagai raket power, nah ini untuk smash-smashan enak banget. Jadi kalau bicara smashnya itu feelingnya ini so-so aja ya, kurang lebih sama feelsnya atau performancenya antara Aksa ber-11 play ini dengan Voltrek 1 LCW. Tapi kalau dibandingkan dengan yang 99 play, Astrok 99 play, Astrok 99 play lebih powerful sih, karena ini memang balance point-nya tinggi banget dan sensasinya berat banget. Jadi ini sensasinya berat banget, sementara kalau yang dua ini sedang lah ya, sedang, tidak seberat si 99 play ini. Oke, kemudian kita ke drive. Untuk main drive juga masih very good, meskipun ada rasa head heavy-nya terasa, tapi masih oke untuk main drive-drivean, masih di level very good. Sama lah ya, kurang lebih sama si Voltrek. Kalau si Astrok 99 play sih untuk main drive agak berat ini. Selanjutnya untuk kontrol. Kontrolnya juga ada di level very good dengan gromets yang 76. Ini sebenarnya lebih enak, sedikit lebih enak daripada si Voltrek 1 LCW. Meskipun mungkin dua-duanya masih mirip, tapi si Aksa ber-11 play ini sedikit lebih enak untuk main kontrol. Kemudian untuk defense, ini adalah konsekuensi raket defense. Ya pasti akan terasa lebih berat ya, apalagi kalau defense dari smash, kemudian kita untuk lift defense, ini pasti akan agak berat dibanding raket-raket speed tentunya. Jadi ada di level good. Tapi untuk raket power sih ini udah lumayan enak ya untuk defense, udah cukup oke lah. Lift defense juga oke, kalau drive defense juga oke, kalau untuk block sih masih very good. Nah, jadi kalau kita bandingkan ketiganya hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau kita bandingin ketiga-tiganya, penilaian menurut saya, apakah Astrok 99 play, apakah Aksa ber-11 play, apakah Voltrek 1 LCW, maka menurut saya Aksa ber-11 play ini adalah paling enak di antara ketiga ini. Kemudian yang kedua ini Voltrek 1 LCW dan yang ketiga Astrok 99 play. Tapi kalau kita bisa dapat main yang banyak di belakang dan gebuk-gebuk terus,
gebuk terus, smash terus. Astrok 99 Play ini luar biasa nih untuk main gebuk-gebukan, untuk main smash-smashan enak banget sih. Cuma kalau untuk main all round agak berat, jadi sensasinya agak berat. Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulan dari raket ini adalah raket ini memang cukup mengecewakan di awal. Saya pas ngukur raket ini kemudian saya shock loh. Ini kok tulisannya even balance tapi aktualnya 310 mm balance pointnya. Mungkin dipengaruhi oleh continuous kilometer yang ada di sini sehingga kepalanya menjadi lebih berat. Apapun itu harusnya tidak berpengaruh ya karena di sini sudah tertulis even balance. Kemudian yang kedua juga secara QC ya. Tadi beratnya harusnya di 4U, ternyata nyebrang ke 3U. Memang cukup mengecewakan di awal, tapi setelah kita review dia sebagai raket power, maka raket ini enak banget. Bahkan tadi dibandingin dengan raket power yang sebenarnya power, ini malah lebih enak. Kemudian rekomendasi. Karena raket ini saya bilang sebagai raket power, maka raket ini akan saya sangat rekomendasikan buat kalian para hard hitter yang masih juga bisa main kombinasi dengan kontrol dan juga defense. Jadi all around masih oke, tapi lebih saya rekomendasikan untuk pemain tipe hard hitter atau menyerang dengan smash. Hard hitter itu tukang gebuk atau tukang smash ya. Kemudian tidak saya rekomendasikan buat kalian yang berniat mencari raket kontrol. Mungkin kalian cari yang tour atau yang pro sekalian. Itu memang jelas, clear spesifikasinya. Atau mungkin kalau mau referensi yang lain untuk pemain tipe pengendalian tadi atau kontrol tadi, saya bisa rekomendasikan Tornado. Ini raket power sih, tapi dia enak banget buat main kontrol, penempatan, placing. Kenapa? Di sini ada tulisannya high control frame dan memang bener enak banget. Kemudian opsi yang lain buat raket kontrol juga mungkin ada Mizuno Promax ZX3. Kemudian yang main all around juga buat placing juga enak, ada Galaxy Flare 10 atau Aeromars 10 itu dari Velet. Itu udah murah, enak pula. Cuma memang materialnya, catnya yang kurang kuat. Oke, kita udah bahas semua nih. X-Saber 11 Play kayaknya udah kita bahas semua. Dari ujung ke ujung, performance-nya juga sudah kita bahas. Ya, semoga bisa menginspirasi kalian. Apakah kalian akan beli raket ini sebagai raket baru kalian? X-Saber 11 Play, tampilannya keren, sayang spesifikasinya tidak sesuai dengan apa yang ditulis, tapi performance-nya dinilai masih sangat oke. Ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di sini biar gak ketinggalan video-video yang baru. Nanti ada beberapa raket, termasuk salah satu brand yang sebelumnya belum pernah saya review, nanti akan saya review raketnya. Oke, so stay tune, jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton, see you, dah.